Nama saya Ayati Beatrice. Sponsor saya adalah yang paling ganteng, yaitu anak saya sendiri. Latar belakang saya tadi diceritakan adalah ibu rumah tangga dan Profesor Tungau. Profesor Tungau, yang belum tahu Tungau. Tahu Tungau? Ini. Kenapa saya katakan Profesor Tungau? Karena memang latar belakang saya adalah memberikan solusi untuk yang alergi, asma, dan sinusitis akibat dari tungau. Saya ingin menceritakan sedikit, saya mulai mengenal TIENS. Sebetulnya saya sudah dengar TIENS itu sudah belasan tahun yang lalu, tapi tak kempreting. Sampai Desember, anak saya kedua, Paul, yang merupakan sponsor saya, dia mengatakan pada saya, "Ma, nanti Fandi, yang saya sudah cukup kenal, Fandi Ho akan datang nemuin Mama, mau bicara." Ya, jam berapa? Saya tentukan jam sekian. Fandi datang, tak tinggal bubuk. Kedua, datang lagi, saya tinggal bubuk sampai 3 kali. Dan saya terima kasih dengan Fandi Ho sebagai upline daripada Paul yang tidak pernah patah semangat. Beri tepuk tangan untuk dia. Setelah itu, suatu waktu rupanya Fandi ini, wah, Tante Air ini kok sulit ditemui. Dia tiba-tiba nyelonong di saat jam-jam kerja. Dia nyelonong, pokoknya dia masuk, dia bilang, "Tante, saya mau bicara." Dia baru demo tentang teh, tentang ini, saya nggak konsen. Juga dalam hati, alah, botol. Ya ini dilalah, bukan dilalah, tapi memang sudah kehendak Tuhan. Ada teman saya yang datang, 2 orang, 3 orang, menemui saya. Dia tiba-tiba masuk di kantor saya dan dia bertanya, "Apa tuh Mbuh, aku ditawari apa ini?" Teman saya itu spontan, yang sudah saya kenal puluhan tahun. "Oh, TNC, api itu, aku ate melu." Hah? Saya pikir, dia tiba-tiba bilang, "Aku ate melu, wes ke rumah saya aja." Saya singkat, siangnya saya sama Fandi, sama Paul ke rumahnya. Tiba-tiba dia bilang, "Oke, Fandi, saya ikut bintang 4. Hah? Saya bilang, "Bintang 4 gak ada promo, waktu itu 9 juta. Dan benar, saya waktu itu bayar Fandi 9 juta. Saya pikir, dia ikut bintang 4. Kalau saya bintang 2 kan dicaplok saya. Otomatis karena dia bintang 4, ya saya harus bintang 4. Itu namanya kenal TIENS kepekso. Dan akhirnya saya singkat, karena waktu saya cuma 15-20 menit, saya singkat, saya masuk bintang 4. Saya ngomong sama Fandi, "Wes, saya punya masalah kalau bicara banyak lendir. Ya ini. Terus saya nggak bisa jongkok, sekarang bisa jongkok. Ya. Oke, pulanglah saya ke rumah. Pulang ke rumah, kan saya belum jatuh cinta dengan TIENS. 2 kantong besar itu saya taruh di kamar saya. Malam saya mau tidur, waktu saya mau tidur, saya lihat 2 kantong itu, saya gini, gendengnya opo aku ini. 2 kantong besar TIENS ini gaya opo. Saya belum minum. Terus saya benar-benar saya katakan, gendengnya opo aku ini kok dihipnotis Mbak Fandi. 9 juta tak tukok kira kantong ini. Itu berjalan sampai Desember, Januari, Februari saya belum bergerak. Dan benar-benar saya nggak minum, pacar saya nggak minum, saya cuma mengatakan, "Iki aku kok sampel, opo iki." Dah, saya nggak minum sampai Februari. Lalu Paul mulai, dia ngomong, Mama kan punya toh, mau coba Mama minum." Saya minum Renfrew, Grape Extra, Mooncott, sama glucosamine, kalsium, teh. Saya coba nggak sampai 10 hari
kok aku bisa jongkok ya? Dulu, jangankan jongkok, maaf, kalau saya pergi mau kencing dan WC-nya itu bukan duduk, saya harus buka-buka semua. Kenapa nggak bisa jongkok? Kan jongkok kalau gini. Loh, kok bisa ya? Saya mesti diem, gengsi saya. Juga enak ya, saya. Dan itu Februari saya mulai, Maret lalu saya mulai cerita. Dan saya terima kasih dengan saudara saya yang datang juga mendukung di sini, Pak Adi Darmawan Pak Sutri dan Pak A.M. Pak Sutri. Karena beliau-beliau ini pertama kali juga nggak mau, tapi saya juga nggak menarik, tapi hanya melihat kesaksian teman saya yang itu suaminya bisa jalan, dulunya stroke, dia ikut. Setelah itu saya Februari, Maret, April, dan tanpa saya minta, saya hanya cerita, cari orang cerita, ikut, nggak sampai 3 bulan, saya mendapat bintang 5 dan langsung bintang 5. Pada waktu itu saya pikir Tian itu ngomong kosong. Opo yo to yo, gara-gara Tian ngomong iso enak, bisa dapat duit, bisa jalan-jalan. Tapi hanya membuktikan di sini saya dengan anak saya baru saja mengikuti sukses trip untuk Thailand. Di sini adalah tadi diceritakan oleh Bu Ana, jam 2.30 kita sudah mulai berangkat ke bandara. Kita sama-sama, dan ini pada waktu saya bersama Paul, saya katakan, Paul, kamu luar biasa, tapi lebih luar biasa mamanya, saya bilang. Kenapa? Dengan 4 cucu. Bu itu nggak tegang. Dengan 4 cucu saya tetap ini. Dan untuk yang nextnya saya percaya seluruh keluarga kami, saudara-saudara kami juga ikut bersama-sama. Di sini saya ceritakan kita ada 5 base. Di saat sampai di Thailand ada 5 base, dan base kami adalah mendapat nomor keberuntungan nomor 3. Ini adalah base nomor 3. Ini pesertanya cukup unik. Kenapa? Karena ada 1 orang dengan 2 nyawa. Nanti akan bicara 1 orang dengan 2 nyawa karena di dalamnya 1. Di mana hutannya itu biarpun 2 nyawa tapi sangat gaul. Jangan heran, biarpun hamil besar tetap pencolotan. Dan di sini base nomor 3 ini kita menang di dalam base 1, 2, 3, 4, 5. Menang sebagai pemenang, baik apanya semuanya, baik kebersamaan, baik on time base nomor 3 ini nomor 1. Betul ya? Nih base nomor 3. Di sini kita juga pergi ke di sana, dan ini kita pergi ke reclining Buddha, nggak disebutkan satu-satu. Di dalam reclining Buddha ini kita melihat Buddha besar, di mana kita lihat di sini. Ini kuning, ini emas loh. Percaya nggak? Ini emas tenan loh. Percaya nggak? Percaya nggak? Lah nggak percaya, mana mungkin Anda punya emas segini banyak. Kalau kita mau sukses di TNS, kita harus percaya. Jadi ya, di sini emas tenang atau enggak, pokoknya lihat emas ya harus percaya emas. Ya. Maka Anda pun juga dapat atau enggak dapat, pokoknya percaya aja. Anda pasti bisa. Di sini kita juga ke Pattaya, dan di Pattaya ini pasti nggak ditayangkan. Ada sesuatu yang diberikan oleh TNS, paling senang adalah yang namanya COWOK. COWOK, tahu? Cowok. Kenapa? Karena mereka kita dikasih hiburan, yaitu wis ngerti, apa? Alkasar Show, banci. Tapi banjine wayune tenan. Sing wedok wae kalah. Tenan. Saya katakan sing wedok kalah. Maka tidak heran kalau banyak cowok-cowok itu yang begitu istirahat di hotel, kamarnya pada kosong.
kemana nggak tahu, tanya sendiri ya. Dan berikutnya ini adalah sesuatu yang saya sangat terharu. Dia adalah Sean, pelajar SMA di Jakarta, 15 tahun, tapi dia sudah mencapai bintang 7 dan dia akan terus makin berkembang. Pada waktu itu saya pikir, kalau Sean yang 15 tahun sing saubut bae iso apa iso. Pada waktu saya foto ini saya katakan, Sean, kamu bintang 8, sebentar lagi saya akan gulain. Amin. Bukan bintang 8 Pak, tapi kita harus gulain ya. Nah setelah itu sedikit di sini kenapa ditayangkan. Ini adalah sejarah yang paling indah. Kita dikasih hotel oleh Tien, hotel yang bukan ECC, bukan budget hotel, tapi hotel yang luar biasa, yang namanya kamar mandinya saja waktu kita mau OE itu nggak ada yang namanya gebyuran. Orang akan cari bingung gebyuran, dan sampai pada waktu itu diceritakan karena mereka tuh bingung tempat sampah itu diisi air buat gebyuran. Kenapa? Karena di sini kita lihat ya, semuanya touchscreen, hanya dengan pegangan tangan. Anda mau cebok depan, tengah, belakang, bener ini bukan guyonan tenan. Kepingin ngerasake? Kepingin ngerasake? Ikut di dalam success rate berikutnya. Nah, ini kenapa sampai difoto? Karena setelah kita OE, tiba-tiba ini bukan motor loh ya. Bu Foni sok ketawa sampai ngangkat. Begitu kita coba duduk lagi, loh kok angkat? Ada kipasnya. Nah, pada waktu itu ini adalah pengalaman yang sangat indah. Karena apa? Banyak orang-orang yang akhirnya tanya, piye yo gebyurnya? Piye gebyurnya? Bahkan ada sepasang suami istri yang saya juga salut, dokter, internis spesialis. Nah, di sini ada yang juga bilang, Bu Eri, hotelnya airnya mati. Enggak tuh, saya baru mandi. Iya Bu Eri, bisa bantu saya? Bisa. Saya ke kamarnya, ini loh Bu. Oh, cuma ngono. Ini adalah salah satu kehebatan Tien ya. Di sini ini yang saya juga salut. Nah, ini yang saya juga salut. Ini adalah dokter yang punya klinik. Dia adalah dokter Lina yang punya klinik. Dan suaminya adalah dokter spesialis atau dokter obgyn. Kok nggak bisa? Udah habis ya? Iya. Udah habis ya? Oh ini. Nah ini yang paling langsing dari seluruh peserta. Dia adalah dokter obgyn, dokter kandungan di Jepara. Pada waktu itu saya katakan suami istri, loh dokter kok ngebutin gitu? Apa nggak salah aturan? Dia bilang ini, Bu, yang penting pasienku ambil semuanya sembuh. Iya, tiduran gue 1 jam di matras, ambil bablas. Selain ambilin bablas, duitku terus masuk nembus. Dia sudah dapat skopi, dia dapat macam-macam, dan dia katakan, Ben, aku dokter, yang penting pasienku sembuh, aku duit mlebu, dan aku jalan-jalan gratis, tis. Karena saudara-saudaraku, rekan-rekanku, marilah kalau Anda juga ingin menikmati, kita akan berjumpa di dalam Success Rate berikutnya.